Masjid, Bapak Haji Gunaya, Bapak Haji Gunawan, Ketua Panitia Pembangunan Masjidul Hidayah tahap 3, Bapak Haji Bakhtiar beserta jajarannya, bendaharanya, Bapak Haji Warsono, Bapak Haji Haris, Pak Haji Ibrahim, semuanya yang mohon maaf tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada bapak-bapak sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat taufik wal hidayah. Yang karena dengan semua nikmat itu kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barakah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa sebelum kita mulai ta'lim, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Dan niatkan Fatihah ini untuk orang-orang yang telah mewakafkan masjid ini, orang-orang yang telah menginfakkan hartanya guna pembangunan Masjidul Hidayah, untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, terutama jemaah Masjidul Hidayah yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Bagi mereka yang masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Bagi mereka yang hari sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dari penyakitnya, dan yang kesusahan Allah berikan jalan keluar bagi kesusahannya. Ala hadhihi niyyah min kulli niyatin salihah wa idza arada Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah khususan lil mu'allif hadzal kitab wa ila ruhi Ustaz Haji Marta wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ala man nafa'bihi wa bi barakatihi wa bi asrarihi fid darain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ashaddul a'mali salasun zikrullah ta'ala ala kulli hal wa muwasatul akhi min malika wa insaful faqir al-ba'isi min nafsika ay ij'al nafsaka khadiman lil muhtaji alladhi asabahu bu'sun aw shiddatun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Tafsirul Qaul al-Hadis. Namun sebelum saya masuk ke pembahasan, saya coba menjawab pertanyaan dari orang tua kita, Bapak Haji Ibrahim, di WA group ya. Karena saya janji mau jawab pertanyaannya. Kalau jawab di WA ngetiknya lama susah gitu. Dan kalau jawab di WA banyak tanggapan. Kenapa? Banyak yang jawab juga soalnya gitu. Siapa aja punya jawaban. Kalau di sini kan saya pegang mic ya, jadi saya sendiri yang jawab gitu. Jadi pertanyaan itu
Ada berapa sih macam kematian kira-kira gitu ya? Nah, pembahasannya lanjut pada pembahasan yang lalu, di mana ada misalnya ada orang Muslim meninggal dunia. Tempatnya di mana? Kemarin saya cerita seorang pendeta ya, pendeta yang ahli ibadah, tapi di akhir hayatnya dia mati tanpa membawa iman. Jadi yang pertama, kematian orang Muslim. Kematian orang Muslim, dia mati membawa iman dan amal soleh yang banyak. Maka orang ini kelak akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala dan akan memperoleh surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berharap masuk dalam golongan ini. Kita beragama Islam, mati dalam keadaan iman dan juga membawa amal soleh. Kalau dalam kategori ini, maka kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa may ya'mal minas solihati, siapa saja yang melakukan amal soleh, min dzakarin aw unsa, entah itu dia laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, ini tekanannya, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada orang Islam beramal soleh, laki perempuan, tapi ketika dia meninggal gak bawa iman, gugur semua amal solehnya. Faulaika yadkhuluna jannah wa la yuzlamuna naqira. Maka dia akan masuk surga bagi orang yang beramal soleh mati dalam keadaan beriman. Apa mati dalam keadaan maksudnya? Dia tidak mengingkari Allah dan Rasulnya. Saya sudah berkali-kali cerita bagaimana sakaratul maut. Pernah ada cerita seorang ulama yang bernama Abu Zakaria. Ketika dia sakit keras didatangi oleh temannya. Kalau kita kan begini ya, kalau teman kita sakit gitu ya, sini sakit tuh, baru sehari, ya baru sehari. Kita lihat jemaah masjid kita udah 3 hari ada, baru 3 hari. Nunggu apa? Nunggu kabar dia sakit keras. Nunggu kabar dibawa ke rumah sakit gitu. Kalau dia belum dibawa ke rumah sakit, gak bakal kita tengokin. Begitu nggak? Terkadang ya, terkadang kita begitu. Jadi ada saudara kita sakit, kalau memang keburu kita tengokin ya. Ini ada seorang ulama namanya Abu Zakaria. Ketika sakit udah keras nih, udah mau sekarat kan, baru ditengokin sama teman-temannya. Padahal tuh gurunya ditengokin. Ketika ditengokin, ini dilihat nih tanda-tanda kematian udah dekat nih. Tanda-tanda kematian udah dekat. Itu gak bisa ngapa-ngapain tuh, ngomong aja tuh Abu Zakaria di tempat itu. Lalu temannya membisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Dibisikin telinga kanan, dia mulai masuk kiri. Dibuang muka. Gitu. Pindah lagi tuh ke arah situ, ke arah sebelah kiri. Dibacain lagi, la ilaha illallah. Melengos lagi sebelah kanan. Berarti dia agak sadar juga ya. Dibacain dia melengos. Lalu ketiga dibacain lagi sebelah kanannya, la ilaha illallah. Langsung dia jawab, la aqul, saya tidak akan ucapin itu. Nah, menurut kita yang dengar, gitu, yang mungkin kita ada di situ, kira-kira yang dijawab itu dia mau mengucapin apa? Dia nggak mau mengucapkan kalimat. Nah, perasaan kita begitu kan gitu ya. Karena yang kita ucapin la ilaha illallah, dia jawab, la aqul, aku tidak akan mengucapkan itu. Setelah itu dia pingsan, tak sadarkan diri ya. Berapa jam kemudian dia sadar lagi, tapi tetap dalam keadaan yang enggak baik gitu. Lalu dia tanya dalam apa namanya, kesadarannya yang kurang, apakah engkau telah mengucapkan sesuatu kepadaku? Kata temannya, iya, kami 3 kali mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pertama, la ilaha illallah sebelah kuping kanan kamu, engkau mulai ke kiri. Kami kebacakan la ilaha illallah ke kanan, dari kiri, kamu mulai ke kanan.
iblis membisikkan kepadaku, menawarkan air yang dingin dengan mengatakan, katakanlah Allah tidak ada. Maka aku mulai bersuka hati. Ketika kau membacakan kalimat la ilaha illallah, ya, iblis membisikkan lagi kepadaku dan menawarkan air yang sangat dingin. Kalau kau mau ini, ucapkanlah Muhammad itu bukan Rasulullah. Lalu aku mulai bersekana. Dan ketika engkau yang ketiga kali mengucapkan la ilaha illallah, aku jawablah aku. Saat itulah iblis mengatakan, katakanlah Isa anak Tuhan. Maka aku katakanlah aku tidak akan mengatakan seperti ini. Nah, jadi Syekh Abu Zakaria saja seorang ulama masih digoda seperti itu, masih digoda iblis di akhir-akhir ayatnya, tapi dia bisa mempertahankan. Setelah dia menceritakan itu, dia langsung mengucapkan tanpa dibimbing, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meninggal dunia. Jadi kematian orang muslim, jika dia membawa iman dan amal soleh, maka dia akan ditempatkan oleh Allah ke dalam surganya Allah tanpa masuk neraka. Dan kita berharap seperti itu. Dan kita berharap masuk ke dalam surga tanpa hisab. Pengen begitu ya? Iya, pengennya begitu. Ya. Kalau orang meninggal dunia dalam keadaan membawa iman, amal solehnya banyak, udah walladzina amanu wa amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Siapa saja orang yang beriman, beramal soleh, mereka itu adalah ashabul jannah, penghuni surga, dan mereka kekal di dalamnya. Luar biasa. Kayak disebutkan juga dalam Al-Quran yang lain, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruzqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun hum fiha khalidun. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang beramal soleh, bagi mereka nanti ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dikasih rezeki berupa buah-buahan. Dan mereka berkata, oh buah-buahnya sama seperti yang dulu aku terima ketika di dunia bersama, gitu kan. Walaupun fiha azwajun, bagi mereka disediakan pasangan-pasangan yang suci, bidadari-bidadari yang tidak perawat terus. Cakep Bang Hasan. Itu golongan pertama, dan kita mainin masuk golongan itu. Nah, untuk masuk golongan itu seperti orang yang mendaki gunung, capek luar biasa. Bangun subuh, orang-orang mau sholat subuh, kita mesti bangun subuh, pergi ke masjid. Nah, ini pengen masuk surga, surganya pengen langsung masuk surga Firdaus atau surga tanpa hisab. Begitu azan subuh masih di rumah, sholatnya di rumah. Ngarepinnya pengen cakep, tapi kalau mau sholat jamaah, masya Allah. Dan orang yang sholat subuh berjamaahnya belum tentu dapat surga. Kenapa? Amal sholat yang kita lakukan itu antara diterima dan tidak diterima tergantung kita niatnya. Tapi dosa kita udah pasti dicatat. Dosa kita udah pasti dicatat. Maka tiap hari kita perbaharui niat. Ketika kita jalan ke masjid, niatkan yang baik-baik. Saya berniat sebagaimana ulama-ulama salafus saleh berniat. Biar niatnya lurus. Karena tidak semua orang yang ke masjid itu niatnya benar-benar pengen sholat. Tidak semua orang yang menuntut ilmu niatnya pengen menuntut ilmu. Bahannya macam-macam niatnya. Yang tahu niatnya siapa? Kita doa sama Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang ada di sini punya niat-niat yang lurus semuanya. Lillahi ta'ala, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Itu golongan pertama. Yang kedua, ada orang Islam meninggal dunia dalam keadaan mukmin, bawa iman, tidak tergoda dengan iblis variannya, tapi amal solehnya dikit, gak banyak amal solehnya, banyakkan dosanya ketimbang amal solehnya. Bagi mereka apa? Berhak dapat surga, tapi digoreng dulu, ditebus dulu, masuk dulu ke dalam neraka. Selama apa? Selama dosanya dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan
orang-orang yang di dalam hatinya masih ada sebesar biji sawi iman. Kita punya iman kecil. Ini kan banyak saudara-saudara kita yang seiman, yang dia itu sholat juga, korupsi juga, ya enggak? Ada kan yang gitu? Ada. Di bulan Ramadan orang-orang puasa, dia kagak puasa. Ada kan gitu? Ada. Ada juga yang sholatnya di akhir waktu. Banyak gak? Nah, orang-orang yang amal solehnya dikit, dia akan dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu untuk mencuci dosa-dosanya. Setelah selesai Allah berfirman nanti, siapa di antara mereka yang masih ada iman sebesar biji sawi, keluarkanlah dari neraka. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam sumur, an-nahr hayati atau sungai kehidupan. Ketika dia masukkan ke dalam sungai itu, maka tulang-tulang yang remuk, badan yang hitam itu berubah semua, tumbuh lagi menjadi putih. Tapi tetap ketika nanti mereka masuk ke dalam surga, itu ada tandanya. Ada tandanya. Alumni jahannami, ya. Alumni neraka jahanam. Bahkan ada diceritakan dalam satu hadis, ketika dikeluarkan dari surga, dikeluarkan dari neraka suruh masuk ke dalam surga, mereka berangkat tuh pelan-pelan berangkat. Sampai-sampai dia bilang, ya Allah, surga udah penuh. Kata Allah, masuk udah ke dalam surga, jalan iman. Ya Allah, surga udah penuh. Kata Allah, surga itu 10 kali lipat dari dunia, bahkan lebih. Tidak ada orang yang tidak masuk ke dalam surga, enggak penuh. Gitu. Rasulullah menceritakan ini kepada sahabatnya. Sampai dia bilang, ya Allah, jangan dari saya, ya Allah. Kenapa? Surga udah penuh. Gitu. Sampai Rasulullah menceritakan itu, jadi tertawa. Gitu. Terlihat giginya yang putih. Para sahabat melihat gigi Rasulullah yang putih. Kenapa? Ada nanti kelak orang yang masuk surga setelah masuk neraka, lalu disuruh masuk surga, dia masih khawatir bahwa dia nggak kedapatan tempat di surga. Untuk orang muslim semuanya sudah ada. Di pojokan mana yang mesti masuk surga. Kepengen kan kita masuk surga bighairi hisab. Dan juga masuk surga ada juga orang yang amalnya dikit, ada juga amal dikit, tapi dapat syafaat dari Rasulullah karena banyak bersalawatnya, jadi masuk neraka. Ada juga yang dikasih syafaat sama anaknya. Kenapa? Anaknya hafiz Quran misalnya, dia punya hak untuk memberikan syafaat. Ada juga orang-orang soleh yang kita kenal, ya, guru-guru kita yang yang soleh benar ya, saya ya, yang soleh luar biasa, punya hak memberikan syafaat kepada murid-muridnya. Nah, makanya mudah-mudahan kita kan bergaul dengan orang soleh. Kita ini yang dosanya banyak, mudah-mudahan nanti ditolong. Yang pertama, tentu saja kita minta pertolongan kepada Al-Quran Karim. Makanya Al-Quran Karim itu nanti akan menjadikan syafaat kepada orang yang suka membacanya, yang suka menghafalnya, yang suka mempraktekannya. Rasulullah bersabda, "Al-Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu kelak akan menolong kita, akan menolong orang-orang yang membacanya. Pokoknya yang rajin baca, insya Allah ditolong. Semampu sajalah baca. Yang penting kita tidak melupakan Al-Quran. Sehari cuma baca Qul sekali sudah alhamdulillah dah. Keseringan-seringannya ya. Masih kita nggak hafal Qul Al-Fatihah. Baca. Apalagi kalau yang bisa membaca surat Yasin setiap hari. Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu itu membaca Al-Qur'an surat Yasin sehari 5 kali. Setiap salat 5 kali dia baca. Sekurang-kurangnya kata Kiai Fahmi 2 kali. Kalau nggak bisa juga 1 kali. Kenapa? Siapa saja membaca surat Yasin sekali saja sama seperti dia membaca 10 kali khatam. Ada bisa sehari 10 kali khatam? Nggak bisa. Ini baca Yasin bukan hanya di tahlilan aja. Yang kita baca Yasin kalau di tahlilan saja. Alhamdulillah di sini dibaca Yasin setelah sholat maghrib besok, ya kan? Besok kita baca Yasin. Tahlilan itu luar biasa. Nah itu salah
yang bisa nanti menolong kita. Kedua, sahabatul uzma dari baginda Muhammad SAW yang banyak kalau kita bersolat kepada beliau. Yang ketiga, orang-orang soleh yang kenal sama kita, ini teman-teman kita nanti jadi saksi. Kalau ada yang berkata, ya Allah, jangan masuk dalam neraka, dia itu seorang barang saya lagi. Nah, atau kita punya anak yang habis Quran, atau kita punya anak yang masih kecil meninggal dunia. Nah, itu juga memberikan syafaat nanti kita di yaumul qiyamah. Yang ketiga, mudah-mudahan yang ketiga ini kita nggak masuk. Yang nggak masuk. Ada orang muslim, kemudian dia meninggal tanpa membawa iman, tergoda oleh hawa iblis, sehingga mau meminum air yang dingin itu dengan mengatakan Allah tidak ada. Udah, tahajudnya, zakatnya, salawatnya, baca Qurannya, matinya, apanya udah batal semuanya. Mati dalam keadaan kafir. Auzubillah min dzalik. Jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai kita mati dalam keadaan tidak membawa iman. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam berserah diri kepada Allah, beragama Islam, membawa iman. Nah, kalau seandainya ada orang muslim yang meninggal dunia tanpa membawa iman, maka dia akan masuk ke dalam neraka kekal di dalamnya karena tidak ada iman. Bahkan ada juga orang muslim yang gara-gara harta dia pindah ke agama lain, yang gara-gara wanita dia pindah ke agama lain, yang gara-gara calon suaminya dia pindah ke agama lain. Nah, kalau ada orang model begini, maka dia meninggal dalam keadaan tanpa membawa iman, mati dalam keadaan tidak membawa iman, maka dia akan masuk ke dalam neraka kekal. Yang ketiga. Yang keempat, ada orang non-muslim, amalnya banyak. Kan banyak ya orang non-muslim, dia punya misalnya ngasih makan orang, anak yatim, kemudian ikut sedekah. Ada juga orang muslim setiap Idul Adha korban dia ikut korban. Ada nggak? Ada. Bangun rumah sakit nyumbang. Ada orang mau masjid nyumbang. Bagaimana kalau dia meninggal? Dia meninggal dalam keadaan non muslim, dalam keadaan kafir, dan di akhirat dia akan masuk ke neraka kekal di dalamnya, walaupun amal banyak. Itu kenapa? Di dalam Al-Quran disebutkan, wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang mencari agama selain agama Islam, ya, maka seluruh amalnya tidak akan diterima walaupun banyak, ya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka dia di akhirat kelak menjadi orang-orang yang rugi. Maksudnya apa? Masuk ke dalam neraka. Yang keempat. Yang kelima, ada orang kafir, non muslim, tapi dia jahat juga. Nah, ini lebih parah ini, ya. Kafir tapi jahat, seperti Abu Jahal, Lahab, ya. Itu kan orang kafir yang merangi Islam, ya. Itu masuk ke dalam neraka kekal di dalamnya. Kira-kira ada 5 model kematian yang akan dialami oleh umat Islam, oleh kita, oleh manusia. Dan kita masuk dalam golongan yang mana? Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan yang pertama tadi, mati dalam keadaan membawa iman dan amal solehnya banyak, lebih banyak amal solehnya daripada perbuatan dosanya. Kalau yang begini ya udah aman dah, aman. Ya bisa juga nanti menjadi orang yang memberikan syafaat kepada teman-temannya, kepada saudara-saudaranya. Ya, ada lagi bertanya? Di waktu kita menghadapi sakaratul maut, apakah kita itu dalam keadaan sadar atau bukan? Terus yang kedua, kalau kita bukan dalam keadaan sadar, yang menjawab pertanyaan iblis itu yang benar-benar apakah iman kita itu sendiri atau bagaimana?
sampai-sampai surga itu dengan dia hanya berjarak sejengkal saja, tinggal masuk surga gitu. Tetapi di Lauhul Mahfuz dia tercatat sebagai ahli neraka, maka di akhir ayatnya dia akan melakukan perbuatan ahli neraka dan masuk ke dalam neraka. Satu. Jadi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu di akhir hayat kita ini mau mati mau hidup atau enggak gitu. Tapi kita terus berusaha agar kita mati tetap membawa iman. Makanya salah satu kegiatan amal ibadah ini dalam usaha agar kita mati membawa iman. Yang kedua disebutkan dalam hadis itu, ada orang yang melakukan perbuatan neraka, ahli neraka, seperti mabuk, judi, berzina, pokoknya perbuatan ahli neraka deh, ya. Tetap seakan-akan jarak antara dirinya dan neraka itu hanya sejengkal saja. Tetapi di Lauhul Mahfuz dia tertulis ahli surga. Maka di akhir hayatnya dia akan melakukan perbuatan ahli surga. Maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan ini kita karena itulah kita nggak boleh menjustis, menghukumin orang yang suka mabuk sebagai ahli neraka. Nggak boleh menghukum orang yang nggak pernah sholat sebagai ahli neraka. Selama dia masih hidup, nggak boleh menghukumi. Kenapa? Kita nggak tahu akhirnya seperti apa. Gitu. Banyak orang yang awalnya itu dia tidak mengerjakan sholat, tapi di akhir hayatnya dia tobatnya diterima, mati dalam keadaan husnul khotimah. Banyak, dan banyak juga orang pendidikan di pesantren, hafal hadis, hafal ayat, di akhir hidupnya pindah agama, jadi kiai Nasrani, ada nggak? Banyak, jadi kiai Nasrani, mati dalam keadaan husnul khotimah, gak mau iman. Kenapa? Allah sudah ditulis. Yang kita tidak bisa menentukan kita mati dalam keadaan husnul khotimah atau husnul khotimah. Kita hanya bisa berdoa agar kita mati dalam keadaan membawa iman. Dan ketika nanti sakratul maut kita berada di dalam kesadaran. Tapi kalau seandainya kesadaran juga ditutup dengan dosa-dosa kita, nggak bisa juga jawab, nggak bisa jawab. Kenapa saya bilang dalam kesadaran? Buktinya tadi Abu Zakaria sadar, gitu kan? Nah, tapi ada juga orang yang tidak sadar. Kenapa? Karena dia semasa hidupnya selalu pengen terhadap keduniaan. Misalnya nih, nggak tahan dengan godaan orang puasa, dia nggak puasa. Ramadan orang puasa dia nggak puasa. Nah orang kayak begini kalau digoda air minum lagi haus nih, kira-kira ya logikanya pakai logika, mau nggak dikasih? Nggak mau. Orang yang lagi puasa belum beduk waktunya disodorin air dingin, air es kelapa, gitu. Walaupun udah 1 menit mau azan, kalau di waktunya minum nggak? Tawaran, gitu. Maka salah satu cara agar kita mati membawa iman adalah mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan. Dibantu pula dengan yang sunnah-sunnah, gitu. Dan kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada hamba-Nya. Di dalam hadis disebutkan seperti itu, Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada hamba-Nya. Tidak akan pernah berbuat zalim. Yang berbuat zalim kita semua, kita. Kok ada orang misalnya dari kecil rajin ibadah, tapi di akhir hayatnya kok dia berbuat maksiat? Kita lihat ibadahnya itu lillahi ta'ala, bukan itu dulu. Kan hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Karena ada cerita begitu. Jadi ada orang yang zaman dulu yang Bani Israel dikagumi oleh malaikat ibadah, sampai-sampai malaikat bilang ini bakal ahli surga, pasti masuk surga tingkatan tinggi. Kata Allah, aku yang lebih tahu keadaan dia, bagaimana akhirnya. Ternyata apa? Akhirnya dia
luar biasa. Karena ada cerita di zaman Bani Israel itu ada seorang ulama yang ahli ibadah. Kemudian ada tiga orang pemuda yang dia pengen pergi ke suatu tempat, punya adik, dia bingung mau dititipin ke siapa. Akhirnya dititipin lah ke ulama itu. Dititipin ke ulama itu. Dia pergi. Nah, ternyata ulama ini emang ahli ibadah, tapi mau berubah nggak banyak nggak bisa menahan diri. Akhirnya apa? Diperkosa, terus dibunuh. Nah, begitu pulang, ketiga orang ini tanya mana adiknya. Dia bilang adik kamu udah pergi. Ceritanya sama-sama ke Persis, udah pergi. Cuman nggak percaya. Akhirnya dicari-cari, ternyata adiknya dikuburin. Di atasnya ada pohon. Nah, setelah digali bersama masyarakat dan diketahui bahwa dibunuh sama ulama ini, maka ulama ini dipukulin sampai mau mati. Sampai ketika mau mati datang iblis, mau tak saya tolong, mau katanya apa? Sujud kepadaku, minta tolong kepadaku. Ya, saya percaya, saya sujud kepada kamu, saya minta tolong. Begitu ngomong begitu, malaikat mencabut, masuklah ke dalam neraka. Awalnya malaikat kabur kepada mereka, kenapa? Ibadahnya luar biasa. Jadi yang tahu persis bahwa kita mati dalam keadaan membuat iman atau enggak hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah setiap sholat jangan pernah lupa kita baca Allahumma rzuqna bi husnil khotimah. Ya Allah, berikanlah aku rezeki berupa mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena rezeki ada 4. Yang pertama harta, itu adalah hak rezeki yang paling bawah, yang paling terendah. Yang kedua afiat, yaitu kesehatan, itu rezeki yang paling tinggi. Yang ketiga anak soleh, itu rezeki yang paling utama. Dan yang keempat adalah mendapat ridha Allah, itu adalah rezeki yang paling sempurna. Dan rezeki ini mudah-mudahan kita peroleh ketika kita nanti bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita akhiri hidup kita dengan kalimat itu, mati dalam keadaan husnul khotimah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ridhonya kepada kita dan kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira begitu ya. Saya tidak bisa menentukan bagaimana caranya karena saya belum pernah mengalami mati. Ya. Kalau saya sudah ngalamin, saya kasih tahu. Ada ngalamin bagaimana sama mau. Tapi saya melihat beberapa orang yang Allah kasih luar biasa, tanda-tandanya itu banyak sekali. Ketika misalnya kita lihat wajah orang tersebut ketika meninggal dunia, dia tersenyum, atau cobalah dikasih lihat, kita ulang. Ada yang berani nggak ketika orang meninggal dunia dipegang palanya? Orang yang husnul khotimah itu di jidatnya itu keringetan, sama sekali. Ya, banyak keringetan. Coba sekali-sekali ketika meninggal orang pegang. Ada nggak? Ada semacam ada apa namanya? Yang keringetan lah, nggak kering-kering itu, tak kering-kering. Saya pernah melihat pertama kali saya melihat orang meninggal dunia, ya, di mana kalau seandainya ini masjid di rumah itu atau kamar itu mati, ya, cukuplah mukanya itu yang bisa nerangin. Putih terang luar biasa. Gitu. Itu guru saya, namanya almarhum Ustaz Fatur Rahman, Haji Fatur Rahman, Gelsi. Ngajar bahasa Inggris di sekolah saya, tapi di tempat lain dia belajar fikih. Meninggal dunia masih muda, punya anak 1. Ketika kita murid-murid yang nengok gitu kan, ke rumahnya, masya Allah senyumnya luar biasa, putih luar biasa, bersinar luar biasa. Itu pertama kali saya melihat orang meninggal wajahnya bersih. Ustaz Haji Fatur Rahman. Dan juga saya belum melihat orang meninggal dunia, begitu kita lihat, saya kayak nggak mau lihat lagi. Kenapa? Wajahnya hitam, kelam, dan itu kalau kita lihat bayang terus, kan? Bayang terus. Ada juga orang-orang yang awalnya non muslim,
Walaupun ketika akhir hayatnya dia beragama Islam, jadilah dia pendakwah, ya. Seperti almarhum Petrolis, ya, almarhum Petrolis. Dia ketika dia meninggal, di-share gitu, luar biasa senyumnya. Ya. Kemudian almarhum Arifin Ilham, ya, itu di-share juga, luar biasa senyumnya. Ya, gitu. Nah ini yang kayak begitu gak bisa kita terima, kita murid-murid aku yang mati dalam keadaan sujud, gak bisa. Gak bisa kita pengen-pengenin ya. Wah, yang menentukan Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita meninggal dunia. Nah, makanya sering-seringlah kita bergaul dengan orang-orang soleh, sering-sering ke majelis taklim, agar apa? Pertama, dosa kita diampuni, yang kedua kita mengikat nih, biar kita kenal dengan saudara-saudara. Suatu saat kalau seandainya di antara kita ada yang nggak masuk surga, seandainya gitu kan ya, ada yang ingat, oh itu teman saya di Kabupaten dulu bareng-bareng sholat, bareng-bareng ngaji. Ya Allah, itu bareng-bareng ngaji dia. Gitu. Ya kan kita nggak tahu di antara kita di luar melakukan apa kita gitu. Ya. Gak ada yang bisa menentukan kita bakal mati dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Gak ada yang bisa. Gitu. Karena dalam hadis itu disebutkan ada orang yang sudah sejengkal saja antara dia dengan surga itu cuma sejengkal kata, tapi Allah sudah menentukan di dalam waktu masuk ke dalam neraka, maka dia akan melakukan amalan-amalan ahli neraka, masuklah ke dalam neraka. Makanya jangan pernah merasa kita menjustis, tidak pernah, nggak boleh kita menggolongkan atau menstempel, mencap bahwa dia pasti masuk ke dalam neraka. Gak bisa, gitu. Karena kita nggak tahu akhirnya, nggak tahu akhir hayatnya, gitu. Ya mungkin itu saja. Ya, ada lagi? Ini Pak, dari kemarin tuh hadis ini saya baca belum saya jelas gitu. Ada lagi mau tanya? Bisa diteruskan? Ya.